Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis pilihan, ya, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita membiasakan anak-anak kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak kecil. Itu hadis yang kita akan bahas adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu tamran min tamris shadaqah." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu beliau sedang membagikan kurma sedekah, ya, kurma zakat. Wal Hasan bin Ali fi hijrihi, sedangkan pada saat itu Hasan ibn Ali bin Abi Thalib berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha hamalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi. Nah, selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan kurma zakat, Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipangku, ya, diambil, digendong di atas bahunya. Fasala lu'abuhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam farafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu fa idza tamrun fi fihi. Maka ketika Hasan diletakkan di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu air liurnya Hasan yang masih anak-anak, ya, masih balita mungkin, itu menetes ke kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke atas. Didapatinya ternyata ada kurma di dalam mulutnya Hasan. Faharraka khaddahu wa qala alqiha ya bunayya qih irmi biha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hasan, qih, ya, bahasa itu irmi biha, buang. Ya, buang kurma yang ada di dalam mulutmu itu. Fa'adkhala Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fantaza'aha minhu. Kemudian ketika Hasan ibn Ali bin Abi Thalib tetap tidak mengeluarkan kurma itu dari dalam mulutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari beliau ke dalam mulut Hasan, kemudian beliau mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya Hasan, cucu beliau. Tsumma qala, amma alimta anna sadaqata la tahillu li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hasan yang masih balita, ya, apakah engkau tidak tahu? Ya, apakah engkau tidak tahu bahwasanya sedekah itu adalah haram bagi kita? Itu bagi keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa faedah atau kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tadi tersebut? Pertama, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kita sebagai orang tua diperintahkan, ya, untuk menjaga, menyelamatkan diri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Jadi sebagaimana kita berusaha menyelamatkan diri kita dari api neraka, anak-anak kita juga kita harus selamatkan. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara kita mendidik mereka. Dengan cara kita membiasakan mereka dari kecil untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi setelah dewasa, setelah balik, begitu. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya,
Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nada mengancam, beliau bersabda, "Man yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri dia amanah kepemimpinan, minimal pemimpin bagi anak-anaknya, keluarganya. Tsumma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati. Kemudian orang ini mati dalam keadaan dia ghish. Dia tidak memberikan hak kepada orang yang dia pimpin. Kaitan dengan anak kita, tidak dididik anaknya. Tidak diberikan pendidikan yang baik, tidak diajari, tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anaknya. Kemudian dia mati dalam kondisi seperti itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dia surga. Naudzubillah. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sejatinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya melarang anak-anak kita dari melakukan hal-hal yang haram itu tidak harus menunggu mereka balik terlebih dahulu. Tidak harus menunggu mereka dewasa terlebih dahulu, bahkan sejak dini mungkin. Ketika anak itu masih kecil sekalipun, kita dianjurkan untuk membiasakan mereka agar meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Rasulullah SAW dalam hadis ini, cucu beliau yang masih kecil, masih anak-anak, ya, ketika memakan kurma zakat yang itu haram bagi keluarganya Nabi SAW, beliau larang. Ya, beliau tidak mengatakan, ini kan masih anak-anak, ya masih kecil, ya masih balita, masih belum tahu baik buruk. Ya, kadang kita kan seperti itu, melihat anak-anak kita ya melakukan kesalahan, melakukan keburukan, melakukan sesuatu yang Allah larang, kita biarkan saja dengan dalih dia masih anak-anak. Ya. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis ini mengajarkan kita agar mendidik anak-anak itu sejak kecil untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau dewasa dia sudah terbiasa dalam kondisi seperti itu. Begitu. Memang seorang anak ketika melakukan yang belum balik, ketika melakukan sesuatu yang Allah haramkan, dia tidak berdosa, tidak terhitung dosa bagi dia. Ya, kecuali kalau kesalahan yang dia lakukan itu merugikan orang lain, itu tidak dosa, tapi orang tuanya wajib mengganti. Misalnya dia merusak milik orang, ya maka itu tidak dosa bagi anak tersebut, tapi bagi orang tuanya wajib untuk mengganti kerusakan yang disebabkan oleh anaknya itu. Nah, jadi memang itu tidak berdosa seorang anak ketika melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Tapi kita diperintahkan sebagai orang tua untuk mendidiknya dari sejak kecil untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita dalam mendidik anak kita untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla itu hendaknya bertahap. Dari dengan cara yang ringan, kemudian yang lebih tegas. Seperti yang Rasulullah SAW lakukan. Awalnya ketika melihat cucu beliau makan kurma zakat, ya beliau mengatakan kah irmi biha, buang. Tapi ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidak membuangnya, langsung Nabi SAW memasukkan sedikit jari beliau yang mulia ke dalam mulutnya Hasan, kemudian beliau keluarkan. Ini ada tahapannya begitu. Ya. Kemudian juga hadis ini ya mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam melarang anak-anak kita dari melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya disertai dengan menjelaskan sebab larangannya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ketika beliau melarang Hasan untuk makan kurma zakat, beliau jelaskan, ya, amma alimta anna sadaqata haramun. Kata Nabi SAW, apakah engkau tidak tahu bahwasanya sedekah itu haram bagi kita? Karena memang bagi keluarganya Nabi SAW, zakat, ya sedekah itu haram bagi mereka. Ya, jadi yang mungkin bagian dari keluarganya Rasulullah SAW itu haram bagi dia untuk menerima zakat, menerima sedekah berdasarkan hadis ini.
Makanya Nabi SAW melarang Hasan ibn Ali bin Abi Thalib untuk memakan harta zakat, dan beliau jelaskan sebab larangannya, tentunya dengan bahasa yang bisa difahami oleh si anak tersebut. Makanya para ulama mengatakan hadithun nasa ala qadri uqulihim. Hendaknya kalian berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal pemahaman mereka. Seperti Nabi SAW dalam hadis ini, ya, beliau menggunakan bahasa anak-anak, mengatakan irmi dia gitu. Ya, kita kan kalau anak kita makan sesuatu yang kotor, sesuatu yang membahayakan dia, kita katakan buang. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencegah cucu beliau agar jangan sampai memakan, ya, atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.